Banyak banget YouTuber yang percaya kalau makin sering posting, ya makin cepat channelnya gede. Tapi analisis modern nunjukin kalau waktu dan usaha aja tuh nggak cukup. Malah posting setiap hari bisa jadi alasan kenapa channel kamu justru mandek. Yuk kita bongkar sama-sama kenapa bisa begitu. Oke, kita mulai dari ide inti yang ngerusak mitos ini. Jadi, ini bukan soal seberapa sering kamu upload, tapi soal apakah kamu udah ngebangun sebuah sistem, sebuah struktur yang bikin orang pengen nonton video kamu yang berikutnya dan berikutnya lagi. Gini deh bayanginnya, usaha kamu itu bensin, tapi struktur itu mesinnya. Tanpa mesin yang benar, bensin sebanyak apapun ya cuma kebuang sia-sia. Pertumbuhan itu datang dari mesin yang kamu bangun, bukan dari seberapa banyak bensin yang kamu tuang. Kalau kamu pernah ngerasa udah upload ratusan video tapi jumlah subscribernya stuck di situ-situ aja, nah, kamu lagi ngalamin yang namanya plato stagnasi. Ini pengalaman yang umum banget kok, dan ini bukan berarti kamu gagal. Ini cuma gejala dari masalah yang lebih dalam. Nah, disinilah data mulai bicara. Buat channel yang stagnan, rata-rata penayangan per video itu jarang banget lebih dari 1,2 kali jumlah subscriber mereka. Ini tuh red flag yang jelas banget. Artinya, bahkan audiens inti kamu, orang-orang yang udah subscribe, nggak nonton konten barumu secara konsisten. Gimana mau tumbuh dari luar kalau fondasi di dalamnya aja nggak kuat? Dan ini nih, angka yang lebih bikin melek. Ini adalah tingkat konversi tipikal buat channel yang mandek. Artinya, dari setiap 1.000 penonton unik yang baru datang, cuma 2-4 orang yang ngeklik tombol subscribe. Hampir setiap pengunjung baru adalah pengunjung satu kali. Mereka datang, nonton, terus pergi. Selamanya. Dan diagram ini nunjukin dengan jelas kalau kamu lagi berjuang, kamu nggak sendirian. Mayoritas, 75% kreator, itu kejebak di bawah 500 subscriber. Perjuanganmu itu adalah hal yang normal. Pertanyaannya bukan, kenapa aku? Tapi, gimana caranya aku keluar dari kelompok 92% ini? Oke, kita udah lihat gejalanya. Sekarang waktunya kita diagnosis penyakitnya. Pertumbuhan yang berhenti itu bukan karena kurang usaha, tapi karena strateginya yang salah. Ada 4 kegagalan umum yang ngejebak para kreator di siklus stagnasi ini. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Ini soal perubahan pola pikir yang fundamental banget. Kamu ada di kolom kiri, yang mikir, gue harus upload lebih banyak biar dapat views lebih banyak, atau kamu ada di kolom kanan, yang nanya sistem apa ya yang bisa gue bangun buat ngubah satu penonton jadi pelanggan setia, dan bikin mereka balik lagi dan lagi. Cuma satu dari pola pikir ini yang bakal bikin channel kamu tumbuh berkelanjutan. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, ngarepin kebaikan hati. Subscribe itu bukan donasi loh, itu investasi waktu dari penonton. Kedua, topiknya gado-gado. Kalau video kamu hari ini masak, besok ngegame, lusa benerin mobil, yang nggak ada alasan buat penonton balik lagi. Ketiga, metrik yang salah. Views itu metrik buat ego, konversi, dan retensi itu metrik pertumbuhan. Dan yang terakhir, nyoba madamin api pakai bensin, ngatasin stagnasi dengan lebih banyak upload, itu cuma bakal memperburuk evaluasi algoritma. Oke, cukup bahas masalahnya, yuk kita pindah ke solusinya. Ini bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Ada 3 perbaikan struktural yang bisa kamu terapkan buat ngubah channel kamu dari yang tadinya stagnan jadi sebuah mesin pertumbuhan. Masalah pertama yang harus kita beresin tuh ini. Buat kebanyakan channel, orang neken subscribe itu karena kebetulan aja, bukan karena desain kamu. Pengalaman nontonnya nggak secara logis nuntun mereka ke keputusan buat subscribe. Nah, kita bakal ubah itu. Gini caranya. Pertama, fokus. Jadilah channel yang dikenal buat nyelesain satu jenis masalah secara mendalam. Bukan channel tentang semuanya, tapi channel ahli untuk satu hal. Kedua, bikin penasaran dari awal. Ketiga, buat jembatan yang jelas, jangan cuma bilang sampai jumpa, tapi bilang, di video berikutnya, kita akan bahas X yang bisa kamu klik di sini. Dan keempat, bikin langkah berikutnya jadi gampang banget. Dan ini cara kamu ngukur keberhasilannya. Tingkat konversi kamu harus naik dari sekitar 0,3% jadi di atas 0,8%. Kalau nggak nyampe, kemungkinan topik kamu masih terlalu umum. Dan setidaknya 10% penonton harus ngeklik video berikutnya yang kamu saranin. Kalau enggak, berarti jembatan yang kamu bangun belum cukup kuat. Perbaikan kedua ini buat ngatasin masalah penonton satu kali. Channel kamu harus jadi sebuah acara, sebuah jadwal yang ditunggu-tunggu penonton, bukan cuma video acak yang mereka temuin. Kamu perlu nyiptain alasan buat mereka balik lagi di waktu tertentu. Caranya adalah dengan menciptakan ritme, tentukan jadwal yang pasti dan kasih tahu ke penonton. Kasih nomor di serial videomu buat menciptakan rasa kelanjutan.
Dan bangun antisipasi dengan pengumuman. Ini mengubah nonton yang pasif jadi partisipasi aktif. Target kamu di sini adalah lebih dari 15% penayangan datang dari subscriber yang kembali. Kalau angkanya rendah, serial video kamu mungkin kurang nyambung satu sama lain. Selain itu, lebih dari 30% total penayangan video harus terjadi dalam 48 jam pertama. Ini nunjukin audiens kamu benar-benar nungguin uploadan kamu. Nah, metode ketiga ini mungkin yang paling nggak masuk akal kedengerannya. Masalahnya, dengan upload terlalu sering, kamu justru ngelemahin performa setiap video. Algoritma YouTube nggak dapat sinyal yang cukup kuat dari satu video pun buat mulai merekomendasikannya secara luas. Jadi solusinya, posting lebih jarang, promosikan lebih gencar. Fokuskan semua energimu, perbaiki video-video lama yang performanya bagus, ciptakan jaringan link yang kuat di antara konten terbaikmu, dan arahkan semua traffic dari luar, entah dari media sosial atau manapun, ke satu video andalan buat ngasih sinyal terkuat ke algoritma. Metrik kuncinya di sini adalah durasi tonton rata-rata. Targetkan di atas 40%. Kalau nggak tercapai, masalahnya hampir selalu ada di 30 detik pertama videomu. Pas kamu berhasil, kamu bakal lihat sesuatu yang ajaib terjadi. Rekomendasi ulang, di mana YouTube mulai promosiin video kamu buat kamu. Jadi, setelah nerapin semua perbaikan struktural ini, kesuksesan itu kelihatannya kayak gimana sih? Ini bukan ledakan dalam semalam ya. Ini adalah pertumbuhan yang stabil dan bisa diprediksi yang dibangun di atas fondasi yang kokoh. Yuk, kita lihat peta jalannya. 3 bulan pertama, kamu fokus benerin metrik inti dan ngejar 600 subscriber. 6 bulan berikutnya, performa video kamu jadi stabil, ngebawa kamu ke angka 2000. Dan di akhir tahun, kamu bisa lewatin 5000 subscriber. Dengan mesin pertemuan yang sekarang sebagian besar jalan sendiri karena video-video lama kamu terus narik penonton baru. Oke, kita sampai di kesimpulan dari semua ini. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari pembahasan ini, itu adalah pergeseran dari mikirin soal waktu, jadi mikirin soal struktur. Ini dia rangkuman yang paling kuat. Usahamu yang nggak terarang itu nggak akan terakumulasi. Tapi, kalau kamu ngebangun sistem yang tepat, sebuah struktur yang dirancang buat konversi dan retensi, maka setiap jam yang kamu investasikan bakal ngasih hasil yang berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Jadi, aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Coba lihat channel kamu, analitik kamu, dan strategi konten kamu dengan jujur. Apakah kamu cuma lari di tempat, berharap kerja keras doang bahkan membuahkan hasil? Atau apakah kamu lagi ngebangun sebuah mesin yang dirancang dengan cermat untuk tumbuh? Jawabannya bakal nentuin masa depan channel kamu.